Selamat pagi adik-adik sekalian, bertemu lagi dalam acara TFJ News bersama dengan saya, Kak Caca. Di kesempatan kali ini, kita mau membagikan tips-tips kesehatan agar tubuh tetap sehat dan kuat. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua adalah meminum vitamin. Dan yang ketiga adalah rutin berolahraga. Maka dari itu, kita telah mendatangkan tamu yang sangat spesial, yaitu instruktur senam yang sangat terkenal. Kita persilahkan masuk. Silakan masuk, Bung. And two, and one, and two, and two, and three, and one, and two, and two, and three, and one, and two, and three. Entry. Selamat datang, Bung. Ya, Silahkan perkenalkan diri Anda. saya adalah berat sekali. Saya taruh dulu. Perkenalkan, saya adalah Mr. Bung Sabugar. Sabugar. Iya, Kepanjangan dari apa itu? kepanjangan dari Sani, Sehat, dan Bugar. Wah, hebat sekali. Jadi adik-adik, ayo kita mulai pemanasan hari ini. Siap adik-adik? Siap. Bangkit berdiri. Kita pernafasan dulu untuk memulainya. Tarik nafas. Tarik panjang. Tahan. Lepas pelan-pelan. Tarik nafas. Panjang. Tahan. Lepas pelan-pelan. Ya, itu adalah latihan pernafasan untuk kesehatan jantung kita. Jantung kita sehat, virus-virus juga hilang. Sekarang kita lanjutkan latihan otot-otot kita. Otot tangan. And one, and two, and one, and three, and one, and two, and three. Otot kaki. And one, and two, and one, and two, and one, and two, and three. Nah, adik-adik, setelah otot-otot tangan dan kaki dilatih, kita perlu untuk latihan seluruh otot dari ujung rambut hingga ujung kaki. Caranya hanya dengan menyanyi pakai gerakan, Kak Caca. Lagu apa itu? Lagunya adalah apa adik-adik? Duduk senang, berjalan senang. Karena kita harus bergembira. Betul. Oke? Kita mulai. Duduk dulu. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hati pun senang. Oh, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Berlari dan melompat, berlari senang, melompat senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk dan berjalan. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Wah, dengan hati senang, kita juga akan sehat, Kak Caca. Betul. Karena Kak Sani punya tips satu lagi. Kalau hati kita senang, kita pasti akan sehat. Sehat. Iya. Tapi untuk lebih semangat lagi, Bung, kita mau berdoa dulu. Oh, betul juga. Karena tanpa doa, tanpa pimpinan Roh Kudus, nggak ada artinya olahraga kita. Ya, Betul. sia-sia. Untuk itu, adik-adik harus Berdoa lipat dulu. tangannya, tutup matanya. Kita mau nyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup
untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas kesehatan atas kesehatan yang Engkau berikan yang Engkau berikan kepada kami. kepada kami. Kami bersyukur Kami bersyukur boleh kembali datang boleh kembali ke datang rumah Tuhan ke rumah Tuhan untuk untuk menghitung berkat-berkat Tuhan berkat-berkat dan Tuhan juga juga bersyukur bersyukur atas segala doa atas segala doa yang Tuhan dengar yang Tuhan dan dengar Tuhan jawab. dan Tuhan jawab. Kami mau Kami mau memuji-Mu dan memuji-Mu dan mempermuliakan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Hadir di sini Hadir Tuhan, di sini Tuhan. biarlah Biarlah kami boleh kami boleh menyukakan menyukakan hati Tuhan. hati Tuhan. Di dalam nama Di dalam Tuhan nama Yesus, Tuhan Yesus kami bersyukur. kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Wah, pasti adik-adik sudah diberi semangat. Sudah. Tetapi yang di studio semangat nggak ya Kak ya? Coba, Bung, dipanggil. Yang di studio semangat? Wah, kurang nih. Kurang. Yang di studio semangat? Iya, gitu dong. Adik-adik aja juga semangat tuh. Untuk itu kita harus senantiasa latihan dan juga memuji Tuhan. Karena apakah ada tips satu lagi? Apa itu, Bung? Jikalau adik-adik pengen tetap sehat dan kuat, hati adik-adik harus gembira. Apa adik-adik? Gembira. Harus gembira, Kak. Betul sekali. Kalau angkat beban latihan dengan sedih, malah sakit semua, Kak. Iya, betul. Bisa cedera nanti. Kalau kita bergembira, karena hati yang gembira adalah obat. Betul, hati kita tidak boleh diisi dengan marah-marah atau ngomel-ngomel. Iya. Tapi harus dipenuhi oleh Roh Allah. Oh iya ya, ada tuh lagu di mana kita akan meminta untuk Roh Allah memimpin hidup kita, Kak. Betul, maka kita akan bersukacita. Tapi gerakannya susah loh adik-adik. Pasti adik-adik di rumah bisa. Bisa Karena ya? kita akan Oke. mengikuti gerakan Iya, gerakannya banyak. Bungsa Bugar. Kalau adik-adik semangat, bahagia, pasti bisa. Bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Bukan menari, Bukan menari, menari, bukan menari, bertindak menari.
Kak. Adik-adik ternyata bisa mengikuti Kak, lincah adik-adik. Betul. Dan hatinya penuh dengan sukacita. Penuh dengan sukacita. Tapi Bung Subugar, Yuk, yuk. ada loh pribadi Pribadi yang mampu memberikan semua kebutuhan kita, termasuk memberikan. kesehatan. Hah? Dengan cuma-cuma diberikan? Betul. Nggak bayar? Tidak. Waduh, kayak kita dikasih vaksin itu ya, vaksin Iya. gratis. Tapi apa ada sih? Ada. Siapa pribadi itu? Yaitu Tuhan Yesus. Oh iya betul. Kalau Tuhan Yesus mah dia penuh kuasa dan juga baik, memberikan berkatnya bagi anak-anaknya ya Kak ya. Iya, berarti kita bukan cuma sehat di badannya aja Kak, tapi sehat rohani juga. Berarti kita bisa sempurna, sehat jasmani dan sehat rohani. Karena kita nggak bisa ngelatih ya Kak. Betul. Sehat rohani itu latihannya gimana Kak Caca? Dengan mendengarkan firman Tuhan. Oh, oke. Nah, adik-adik, sekarang harus duduk diam, dengar firman Tuhan, karena rohani kita juga perlu dilatih Betul. dengan dengar firman Tuhan ya Kak ya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dan berdoa. Kita nyanyikan lagu Jesus Love Me. Sikap doanya disiapin ya. Jesus Love Me. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones in their world, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Sekali lagi, Jesus love me. Jesus love me. This I know, for the Bible tells me so. Little ones in their world, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima terima kasih telah memimpin telah kami memimpin kami dalam puji-pujian. dalam puji-pujian. Tuhan, Tuhan, sekarang kami kami mau duduk diam diam untuk mendengarkan untuk mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tuhan, Tuhan, Engkau yang Engkau yang bukakan hati hati kami kami agar agar firman-Mu firman-Mu tertanam tertanam dalam
dalam hati kami. dalam hati kami. Juga Juga Tuhan, Tuhan pimpin pimpin kakak kami yang yang akan akan menyampaikan menyampaikan kebenaran firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, hanya di dalam hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami kami berdoa berdoa dan mengucap dan syukur. mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, kita mau dengar firman Tuhan hari ini, oke? Udah siap? Ya, gadgetnya semua disimpan, nggak ada makanan di depan adik-adik, supaya kita bisa dengerin firman Tuhan dengan fokus. Nah, adik-adik pasti masih inget dong firman yang minggu lalu, ya, tentang siapa ya? Masih inget? Iya, betul, ada yang teriak tuh, tentang Musa. Nah, hari ini kembali kita mau melanjutkan perjalanan bangsa Israel. Kalau minggu lalu ceritanya apa ya? Firman Tuhannya tentang apa ya? Kok kakak yang lupa? Adik-adik ingat kan? Nah, bangsa Israel sudah melewati apa? Sudah menyeberang Laut Teberau, ya. Tuhan sudah membukakan jalan buat bangsa Israel. Mereka sudah meninggalkan tentara bangsa Mesir di Laut Teberau karena pertolongan dari Tuhan. Nah, mereka mulai mengikuti Bapak Musa kembali. Ya, terus berjalan di tengah padang gurun, namanya padang gurun Syur. Ingat ya, bakal ditanyain lo nanti ya, padang gurun Syur. Mereka berjalan. Wah, senang mereka. Ya, dapat pimpinan Tuhan lagi. Ya, bisa melewati semuanya. Berjalan mulai sehari. Wah, mereka tetap mukanya masih senyum, adik-adik. Wah, terus berjalan. Mulai, adik-adik tahu dong, kalau di padang gurun dingin atau panas? Ya, iya, kalau hari siang, wah panasnya. Terik sekali mataharinya. Tapi mereka tetap berjalan dalam pimpinan Musa yang diutus oleh Tuhan. Sesudah 2 hari berjalan, mulai mereka, capek ya, berjalan terus. Nah, setelah 3 hari, mereka mulai haus. Mereka cari air. Mereka melihat ke kanan, ke kiri, lihat mana, mana ya air ya? Saya butuh minum. Ya, mereka pengen minum semuanya. Dan setelah 3 hari, mereka akhirnya sampai di suatu tempat. Namanya, tempat itu adalah Mara. Dan di situ ada air, adik-adik. Wah, bangsa Israel kembali, mukanya senyumnya. Wah, asik. Kita ketemu air. Kita bisa minum di sini sekarang. Mereka langsung lari, ya, menghampiri air itu. Ada yang bawa gelas, ada yang mungkin bawa botol minumnya. Mereka langsung lari, ambil airnya. Dan mereka minum dengan cepat. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Adik-adik mungkin sudah pernah dengar ya, apa yang terjadi. Wah, ketika mereka ambil airnya, minum dengan cepat-cepat. Ada yang langsung, Kenapa adik-adik? Airnya rasanya pahit. Tidak bisa diminum. Mereka langsung, jangan minum. Kenapa? Wah, nggak enak, rasanya pahit. Nggak bisa diminum airnya. Nah, itu yang terjadi. Mereka sedang haus-hausnya. Mereka sedang pengen minum. Tapi begitu melihat air, di situ airnya tidak bisa diminum karena pahit rasanya. Nah, mereka yang tadinya mukanya tersenyum berubah. Mereka langsung bersungut-sungut atau marah. Mereka kesal. Mukanya berubah langsung jadi gini. Dan mereka kesal kepada siapa? Mereka lupa berdoa kepada Tuhan. Tapi mereka langsung bersungut-sungut kepada Musa. Sebagai pemimpin mereka. Mereka langsung, Musa, ini gak bisa diminum airnya.
pahit rasanya. Ya, tuh mukanya dengan mata yang merah ini, marah, ya kan? Nah, siapa yang pernah seperti ini mukanya, adik-adik? Ayo, nggak usah angkat tangan, nggak usah ngaku, ya. Tapi ingat, siapa yang pernah seperti ini? Ya, seperti bangsa Israel yang menghadapi air yang pahit, nggak bisa diminum, langsung marah. Nah, bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Gimana nih Musa? Ya, masa kamu bawa ke sini? Tunjukin tempat air. Ternyata airnya tidak bisa diminum karena pahit. Apakah Musa juga yang tadinya tersenyum, Musa jadi marah? Adik-adik, Musanya langsung, kamu ya tidak tahu diri, sudah dipimpin, sudah disertai, sekarang marah-marah terus. Nah, tidak. Musa tetap mukanya tersenyum. Ya, karena Musa tahu Tuhan pasti menolong mereka. Nah, Musa yang dengan muka tersenyum tadi, nggak marah-marah, langsung berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tuhan, ini bagaimana? Bangsa Israel haus, mereka ketemu air, airnya tidak bisa diminum karena pahit. Nah, karena Musa tidak marah-marah, Tuhan juga pasti mendengar Musa. Dan Musa dijawab oleh Tuhan. Jawabannya, Tuhan seperti apa? Nah, Musa yang sedang berdoa dibilang, itu ada sepotong kayu di situ. Ambil kayu itu. Nah, Musa mengikuti perintah Tuhan, mengambil sepotong kayu tadi dan disuruh dilemparkan ke dalam air yang pahit tadi, di Mara. Musa melakukan itu. Setelah Musa melemparkan tongkat itu ke dalam airnya, Musa mencoba, diambil airnya, diminum, wah, dan airnya tidak pahit lagi, bahkan rasanya enak sekali, adik-adik. Mereka bisa minum, mereka bisa mengisi tempat air mereka, botol minum mereka, persediaan air mereka. Itu yang terjadi. Nah, karena Musa terus tersenyum, tidak marah-marah, Musa mendapat jawaban Tuhan. Bahkan sesudah itu Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Musa. Apa firman Tuhan? Yuk, buat adik-adik yang sering buka Alkitab, kita baca Alkitabnya ya. Kita baca di Keluaran 15 ayat 26. Ini kakak bacakan juga. Ya. Setelah itu Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apa manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Nah, Tuhan bilang seperti itu. Ya, firman Tuhan kepada orang Israel. Tuhan menjagai, bukan hanya memberikan air, tapi juga melindungi bangsa Israel. Nah, setelah bangsa Israel yang tadinya marah-marah, kembali langsung, aduh puji Tuhan ya, kembali bukan hanya tersenyum, tapi sekarang bangsa Israel mukanya berubah menjadi bersyukur. Ya, wah, memuji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, sudah diberkati, sudah dapat air. Bahkan bukan hanya itu. Setelah bangsa Israel mengikuti perintah Tuhan yang tadi, Tuhan bilang, gak boleh ya, jangan marah-marah lagi, ikuti perintah Tuhan. Mereka mengikuti, mereka berjalan, mereka tidak bersungut-sungut, mereka sampai ke suatu tempat habis itu adik-adik. Dari Mara, mereka berjalan, sampailah mereka ke Elim.
Nah, ada apa di Elim adik-adik? Apakah ada bara bahaya? Bukan. Apakah ada musuh mereka? Bukan. Tapi Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Ada apa? Ada 12 mata air. Kalau tadi di Marah cuma hanya 1 mata air. Bahkan pahit. Setelah Musa disuruh Tuhan melemparkan kayu, baru bisa diminum airnya, baru rasanya enak. Nah di Elim justru ada 12 mata airnya adik-adik. Banyak sekali airnya di situ. Di tengah padang belantara, padang gurun yang tadinya kering, Tuhan memberkati mereka dengan 12 mata air. Bukan hanya itu saja, tapi di situ juga ada 7 pohon kurma. Ada 7 tuh. Banyak gak? Banyak. Bangsa Israel bisa minum, bangsa Israel bisa makan buah kurma yang memberikan mereka kekuatan kembali. Nah, ini adalah berkat dari Tuhan. Nah, kalau adik-adik ingat, ya kita sudah 1,5 tahun lamanya mungkin suka menggerutu, suka marah-marah, suka ngomel kepada Tuhan. Tuhan, ya mungkin nggak kepada Tuhan, mungkin kepada mami papinya. Ya, mami papi ini gimana nih? Aku nggak bisa pergi kemana-mana. Ya, di rumah terus bosan. Jangan bersungut-sungut, tapi tetaplah memiliki muka dan hati yang gembira. Ini ditaruh nih, dibuang aja yang ini, jangan bersungut-sungut. Tapi juga jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar seperti bangsa Israel. Tuhan sudah berfirman buat kita semua supaya tidak marah-marah lagi, supaya tidak bersungut-sungut. Tuhan selalu memberkati kita. Amin adik-adik. Nah, inti firman hari ini, kita tinggalkan sungut-sungut kita. Yang tadi tuh, yang matanya merah tadi, jelek ya, serem ini. Ini tinggalin. Ya, ganti sama yang ini. Bersyukur terus kepada Tuhan. Ingat berkat Tuhan. Ingat penyertaan dari Tuhan. Adik-adik masih bisa ibadah online, masih bisa sekolah online, masih bisa main game di rumah waktu senggangnya, masih bisa makan enak, selalu dipelihara kesehatannya. Ini bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Oke adik-adik? Ya, amin. Cukup sekian. Nah, ingat firman Tuhan hari ini, ingat perintah Tuhan dengan bersyukur. Yuk kita berdoa sama-sama. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa dan terima berkat firman Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena sepanjang hari ini, bahkan sepanjang tahun ini, Engkau sudah memberkati kami, menjagai kami, ajar kami Tuhan untuk tidak marah-marah, terlebih tidak bersungut-sungut kepadamu, karena semua yang kami terima adalah baik daripadamu. Kami sudah diberkati, kami sudah dipelihara oleh Tuhan. Ajar kami untuk terus bersyukur kepadamu Tuhan. Sehingga Tuhan, kami bukan melihat masalah yang ada di depan kami, tapi justru kami bisa melihat berkat yang Tuhan siapkan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman-Mu, dan biarlah minggu-minggu ke depan kami juga boleh terus beribadah walaupun masih secara online. Engkau terus memelihara dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Sarah. Adik-adik tadi udah puji-pujian, udah dengar firman, sekarang waktunya kita mau aktivitas dan ayat hafalan. Yuk adik-adik di kelas Yudea Betania, kalau adik-adik di kelas Galilea juga mau ikutan, yuk siapin Alkitab dan buku catatannya. Kita mulai ya. Hari ini tanggal 24 Oktober, judulnya Tuhan mengubah air pahit di Mara. Sekali lagi judulnya, Tuhan mengubah air pahit di Mara. Nah, bahannya diambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Sekali lagi, bahannya diambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Sekarang ayat emasnya. Ayat emasnya diambil dari Filipi 2 ayat 14. Kita baca sama-sama ya. Ayo, udah ketemu belum Filipi itu di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Udah ketemu? Yuk, kita baca ya. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sekali lagi, Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, sekarang kita mau aktivitas. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini bahannya gampang banget. Nih, adik-adik cuma tinggal siapin kertas kosong, kertas putih. Nah, siapin kira-kira 2 lembar. Lalu spidol warna biru dan hitam. Lalu jangan lupa ada lem dan gunting. Nah, pertama adik-adik di kertas yang kosong, nanti adik-adik gambar gelas. Nih, gambar gelas, tapi gelasnya jangan kecil-kecil. Harus agak besar ya. Nih, misalnya sebesar kertasnya seperti ini. Nah, kita singkirin dulu. Nah, selanjutnya di kertas satu lagi, adik-adik gambar seperti tetesan air. Nih, kayak Kak Sarah contoh ini ya. Nih, gambar tetesan air. Ini juga gambarnya agak besar sedikit ya, jangan terlalu kecil. Nah, sekali lagi, bentuknya seperti tetesan air, warna biru, dan nanti dalamnya adik-adik juga boleh diwarnain biru. Seperti ini misalnya. Nah, karena ini air, warnanya biru ya. Nah, adik-adik gambarnya boleh agak banyak ya. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita gunting deh. Nih, tetesan airnya adik-adik bikin yang banyak. Terus adik-adik gunting. Seperti ini. Nih. Nah, nanti akan jadi seperti ini adik-adik ya. Nih, Kak Sarah udah bikin juga nih. Nih, Kak Sarah udah bikin lumayan banyak nih. Nah, setelah itu adik-adik tadi denger nggak firman yang dibawain Kak Yusak? Kalau anak Tuhan itu nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh berbantah-bantahan. Tapi anak Tuhan itu harus penuh dengan ucapan syukur, harus penuh dengan rasa bersyukur. Dan kalau misalnya ada masalah, nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh bantah-bantahan, tapi bersyukur dan berdoa. Nah, jadi aktivitas hari ini Kak Sarah mau ajak adik-adik di setiap tetesan air ini nih, adik-adik tulis, hari ini aku mau bersyukur karena apa ya? Nih, Kak Sarah contohin ya. Kak Sarah mau bersyukur karena Tuhan baik. Nih, Kak Sarah tulis di tetesan airnya. Tuhan baik. Nah, lagi Kak Sarah mau bersyukur karena diberi
kesehatan. Kak Sarah tulis lagi di sini. Nah, apalagi ya? Oh iya, misalnya adik-adik di rumah bersyukur karena nilai ujiannya bagus. Nah, adik-adik juga harus tulis di sini. Nah, adik-adik, pokoknya butiran-butiran tetesan air ini harus tulis dengan ucapan syukur adik-adik dan boleh juga ditulis dengan doanya adik-adik. Setelah itu kita mau tempel di gelas. Nah, tadinya gelasnya kosong, tapi karena kita udah tulis semua ucapan syukur kita, doa kita, gelasnya jadi penuh. Nih, adik-adik tempel semuanya. Kalau bisa sampai banyak, sampai luber-luber. Tuh. Adik-adik tempel semuanya sampai gelas yang tadinya kosong akhirnya penuh dengan doa dan ucapan syukur adik-adik semua. Nah, nih Kak Sarah juga udah bikin. Tuh, gelasnya Kak Sarah udah penuh dengan ucapan syukur dan doa-doanya dari Kak Sarah. Bukannya bersungut-sungut, karena anak Tuhan harus bersyukur. Oke, dibuat ya. Iya, jangan lupa nanti di atasnya boleh ditulis juga nih ayat emas hari ini, Filipi 2 ayat 14. Oke? Nah, sampai di sini dulu adik-adik. Jangan lupa nanti dibuat dan difoto. Nanti boleh minta tolong papa mamanya di-upload di Instagramnya Tabernacle Family Junior. Oke? Dadah!